Baik, bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan ini kita akan membahas tentang statistik diagnostik dari analisis data, ya. Analisis data yang berkaitan dengan COVID-19. Ya. Jadi datanya ini saya dapatkan kemarin setelah mengikuti seminar online, ya, seminar online di BISAI, ya. BISAI itu apa? Ini berkaitan dengan riset-riset di bidang artificial intelligence, ya, ataupun juga kecerdasan buatan di bisa.ai. Ini platformnya, ya. Jadi ini berkaitan dengan kemarin saya ngikutin seminar tentang penyelesaian COVID-19 dengan artificial intelligence. Jadi teman-teman kalau misalkan mau nyari datanya bisa ikut di sini, ya. Oke, selanjutnya kita akan coba bahas, ya. Ini setelah ikuti pelatihan kemarin, ya, datanya itu langsung di share di Google Drive, ya. Jadi ini ada 4 item datanya, ya, 4 dataset. Kita akan coba dulu analisis data yang berkaitan dengan statistiknya seperti apa. Oke, kita coba buka. Nah, bagi teman-teman yang mau membuka data yang seperti ini, ya, kalau misalkan belum ada, jadi bisa dihubungkan aplikasi lainnya, ya. Kemudian silahkan dicari Google Collaboratory, ya. Karena di sini saya sudah ada, saya langsung klik aja Google Collaboratory-nya. Oke, kita tunggu sebentar. Oke, baik, ini udah terbuka, ya. Jadi saya jelaskan dulu, ya. Ini data-datanya ini berkaitan dengan statistik diagnostik. Jadi kita hanya mendiagnosis ataupun juga menganalisis datanya, ya, yang sudah ada pada dataset seperti ini, ya. Ini datanya didapat dari awal-awal terjadinya penyebaran pandemi COVID-19 ini, ya. Ini bahasa yang digunakan adalah Python, ya. Jadi teman-teman yang mau mencoba mengkolaborasi dari source code-nya ini, jadi di sini sudah disediakan, ya. Jadi tinggal kita aja lagi menggunakan source code-nya itu mau kita gunakan dan kita kolaborasikan dengan apa, seperti itu. Oke, kita lihat di sini, ya. Ini import library-nya, ya. Ini from Google Colabs import drive, ya. Ini bisa coba teman-teman kalau misalkan mau nyari data terbaru mungkin bisa ada di sini, ya. Kemudian input pandas, ya. Ya sama lah, ya. Kalau misalkan kita menggunakan bahasa Python, ya, ini selalu ada yang seperti ini, ya. Jadi ini sudah tidak asing lagi, ya. Kemudian read dataset, ya. Nah, ini adalah membaca dataset menggunakan library pandas, ya. Apa sih pandas itu, ya? Pandas merupakan library Python yang digunakan untuk analisa data. Salah satu fitur pandas adalah data frame, ya. Nah, kita lihat di sini, ya, ini data-datanya. Nah, di sini datasetnya untuk headnya 20, kita batasi saja 20, ya. Jadi kalau misalkan mau ditambahkan berapa gitu untuk data frame-nya bisa ditambahkan. Kemudian juga menampilkan 5 data terakhir. Nah, ini data terakhirnya seperti ini, ya. Kemudian juga untuk mengetahui informasi data secara lengkap menggunakan .info. Ini. Jadi konfirmasi positifnya itu ada sekitar 10.000, ya, dari 8 kolom. Oke, dataset tipenya ini, ya, dataset tipenya ada integer, ya, kemudian juga ada objek, ada float objek, ya. Mungkin bagi teman-teman yang masih belum begitu familiar dengan Python, ya, mungkin ini akan terasa asing, ya.
saran saya silahkan belajar Python lagi ya untuk mengetahui tipe-tipe data yang ada di Python ini sendiri. Ini kita lihat dataset info. Kemudian lagi ini memeriksa apakah ada sel yang kosong. Oke, ini ya. Kalau misalkan ada sel yang kosong, dia akan memberikan reportnya. Nah, analisis data mencari rata-rata dari data tertentu ya. Ini biasalah ya, kita kalau statistik itu pasti nggak akan jauh dari count, mean, standar deviasinya, minimumnya, kemudian juga maksimumnya ya. Oke, kita lihat lagi ya. Nah, ini sudah berkaitan dengan diagram-diagram. Untuk source code-nya bisa digunakan seperti ini ya. Ini jadi tinggal dikolaborasi aja lagi source code-nya ini. Oke, ini yang berkaitan dengan kasusnya, ini cache ya. Ini oke. Ini datasetnya dataset awal-awal saat terjadinya pandemi ya. Kalau untuk dataset yang real time-nya masih belum kita bahas, mungkin kita akan bahas di pembahasan yang selanjutnya lagi. Oke, ini berdasarkan negaranya ya. Oke, negara dengan no cash recover ya. Kita lihat di sini. Oke, ada Macau ya, location countries. Oke, kita lihat ini diagram batang seperti ini ya. Ini yang terkonfirmasi kasusnya di hampir di semua negara ya. Ini waktu awal-awalnya Cina ya, nomor paling tinggi untuk cache-nya ya. Pada awal-awalnya. Jadi teman-teman yang mau menggunakan source code ini ya, untuk keperluan penelitian, jadi silahkan dikombinasi dan di oprek aja ya istilahnya ya. Kalau kita dalam bidang IT itu silahkan dioprek-oprek aja untuk source code-nya ini. Oke, ini diagram batang juga. Oke, ini diagram garis. Ya, diagram garis ini menyatakan kalau misalkan seperti ini dia datanya itu real time ya. Untuk menunjuk data per harian ini. Oke, ini mapnya ya. Mapnya ini bisa dimainkan bisa untuk melihat mana-mana saja negara yang sudah terkonfirmasi COVID-19 ini ya. Nah, kalau misalkan teman-teman mau menggunakan untuk keperluan riset ataupun juga menambahkan map ini di halaman webnya, jadi silahkan gunakan source code seperti ini ya. Oke, demikianlah statistik diagnostik kita ya berkaitan dengan data COVID-19 ya. Ini pada awal-awalnya kehadirannya COVID-19 data-datanya ya. Untuk lebih jelasnya lagi teman-teman nanti bisa mengunjungi bisa AI ya untuk belajar ataupun juga mengikuti berbagai macam seminar ataupun juga kompetisi-kompetisi yang diadakan di BISAI platform ini. Ini berkaitan dengan banyak sekali teknologi-teknologi yang saat ini dikembangkan dan saat ini sudah digunakan ya. Contohnya seperti artificial intelligence,
IoT, kemudian juga image recognition ya, kemudian juga NLP ya, natural language programming. Ini sangat lengkap sekali untuk mengikuti kompetisi, bisa di sini ya. Oke, sampai di sini dulu saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.